Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di podcast Business and Management dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat perkiraan volume penjualan atau volume forecasting dari peluncuran produk baru. Misalkan Anda seorang pengusaha batik yang baru saja meluncurkan kemeja batik model baru. Berapa banyak harus dibuat? Atau Anda seorang profesional marketer di bidang skincare yang baru saja meluncurkan produk krim wajah terbaru. Berapa target penjualannya? Volume forecasting ini sangat penting. Forecasting yang akurat akan membuat perencanaan keuangan bisnis Anda menjadi stabil. Forecasting yang berantakan biasanya akan berakhir dengan supply issues. Bisa jadi Anda malah tidak punya cukup produk untuk dijual karena forecast-nya terlalu rendah. Atau sebaliknya, forecast-nya ketinggian sehingga Anda memproduksi terlalu banyak barang, akhirnya barang jadi numpuk menghabiskan cash Anda yang seharusnya bisa diputar untuk membayar biaya operasional. Kedua senario itu harus dihindari dengan membuat volume forecasting yang lebih akurat. Prinsip volume forecasting sendiri sebetulnya sangat sederhana. Ada 3 keywords yang perlu kita ingat selalu dalam konteks volume forecasting. Awareness, trial, and repeat. Mari kita bahas satu persatu. Awareness. Berapa banyak sih orang yang tahu mengenai produk Anda? Awareness ini sangat basic. Tanpa awareness, tidak ada yang beli produk Anda. Kalau tidak ada orang yang tahu Anda jualan produk tertentu, bagaimana mungkin mereka akan membeli? Jadi awareness, langkah pertama yang harus dipenuhi dulu. Kemudian trial atau penetrasi pasar. Dari sekian banyak orang yang sudah aware, sudah tahu tentang produk Anda, berapa persen dari mereka yang mau mencoba, at least, paling tidak, sekali saja membeli produk Anda. Itu namanya trial. Kemudian yang terakhir adalah repeat. Dari sekian banyak orang yang mencoba paling nggak 1 kali dari produk Anda, berapa banyak yang repeat buying, berapa banyak yang membeli lagi untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Repeat consumer inilah yang di masa berikutnya akan menjadi consumer base Anda, yang akan menjadi pelanggan setia Anda. Mari kita lihat contohnya. Katakanlah Anda mengincar 100 juta orang populasi di teritorial tertentu, di wilayah tertentu, di provinsi tertentu, atau di negara tertentu. Dari 100 juta orang populasi itu, ternyata hanya 10 juta orang yang tahu atau aware tentang produk Anda. Artinya, awareness levelnya hanya 10%. Katakanlah dari semua orang yang aware tersebut, hanya 50% yang mau mencoba sekali saja. Artinya trial rate-nya hanya 50%. 50% dari 10 juta yang aware adalah 5 juta. Karena mereka hanya mencoba sekali saja, maka konsumsi dari trial ini hanya 5 juta kali 1 pack. Artinya penjualan Anda dari orang-orang yang mencoba sekali saja dari trial list ini hanya 5 juta pack. Katakanlah dari 5 juta orang yang mencoba, hanya 20% yang repeat buying, hanya 20% yang mau mencoba lagi. Artinya, hanya 1 juta orang ya yang menjadi repeat buyer Anda, yang menjadi konsumen setia Anda. Kalau diasumsikan para repeat buyer ini hanya 2 kali melakukan repeat buying dalam setahun, dan setiap kali mereka beli konsumsinya hanya 1 pack sabun mandi, maka total konsumsi, total volume penjualan dari repeat buyer adalah 2 kali frekuensi, dikali 1 pack, dikali 2 juta populasi, maka volume penjualan dari repeat buyers adalah 2 juta pack. Jadi total penjualan adalah yang pertama dari orang-orang yang mencoba hanya sekali, yaitu 5 juta pack, ditambah penjualan dari orang-orang yang repeat buying 2 juta pack. Sehingga total penjualan dalam setahun adalah 7 juta pack sabun mandi. Ringkasan dari studi kasus ini adalah
Dari 100 juta populasi di wilayah yang Anda targetkan, 10% aware mengenai produk Anda. Hanya 50% dari yang aware mau mencoba paling nggak sekali. Hanya 20% dari yang mencoba sekali mau repeat buying. Dengan asumsi sekali pembelian hanya 1 pack dan repeat buying 2 kali setahun, maka volume penjualan adalah 7 juta sabun mandi pack selama setahun. Matematikanya sederhana saja, hanya kali bagi tambah kurang, tidak perlu pakai kalkulus atau integral. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apa metode yang Anda pakai untuk melakukan volume forecasting di bisnis Anda? Silakan tulis di kolom komen di bawah. Kalau Anda merasa ini ada manfaatnya, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa share pada teman-teman Anda sehingga semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.